Kalian pernah gak sih kayak pengen tahu sejarah Jepang itu gimana? Kok kayak bisa begitu ya? Kira-kira sejarahnya apa ya? Ho 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 ho. Jadi kamu mau tahu sejarahnya? Baiklah, anakku, akan kujelaskan semua. Saya Leda Bintang Mata Air Abel, NIM 2024-04033 akan menjelaskan ke kamu. Jadi asal mulanya seperti ini. Oke, baiklah. Apa itu seni rupa Edo Jepang? Good question. Apa itu sejarah seni Jepang? Sejarah seni rupa Jepang adalah perjalanan panjang ekspresi visual masyarakat Jepang dari zaman kuno hingga kontemporer. Seni ini mencerminkan identitas dan budaya Jepang, menunjukkan hubungan mereka dengan alam, spiritualitas, dan nilai estetik unik. Seni rupa Jepang tidak hanya terbatas pada lukisan dan patung, tetapi juga mencakup kerajinan arsitektur dan media populer seperti manga dan anime. Seni rupa Jepang juga merupakan rekam jejak perkembangan visual yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritual hingga masyarakat Jepang dari zaman kuno hingga modern. Seni rupa Jepang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk artistik, tetapi juga menjadi cerminan identitas nasional kepercayaan agama. Dari tembikar awal yang digunakan dalam ritual hingga cetakan kayu yang dipopulerkan pada masa Edo, seni Jepang harus berevolusi mengikuti perubahan zaman. Masing-masing periode memiliki ciri khas dan gaya visual yang unik, menjadikan seni Jepang sebagai warisan budaya yang kaya dan terus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Oke, mau tahu nggak sih era-era itu apa? Mau dong? Oke, kita masuk ke dalam era-era. Era pertama adalah era Jomon dari 10.000 sampai 300 sebelum Masehi yang menggunakan tembikar dan berpola. Era Konan atau lebih dikenal sebagai zaman Jomon sekitar 10.000 sampai 300 sebelum Masehi merupakan periode awal seni rupa Jepang yang ditandai oleh kehidupan masyarakat, pemburu, dan pengumpul. Seni rupa pada masa ini mencerminkan hubungan erat manusia dengan alam dan spiritualitas. Karya yang paling dikenal dalam tembikar Jomon yang dihiasi dengan pola tali yang rumit digunakan untuk ritual atau keperluan sehari-hari. Patung-patung tanah kecil yang disebut tugu banyak juga ditemukan seringkali menggambarkan figur perempuan dengan bentuk simbolis. Dipercaya memiliki fungsi spiritual atau kesuburan. Kita nomor 2 adalah Yayoi dari 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Era Yayoi. Zaman Yayoi membawa perubahan besar dalam budaya dan seni Jepang. Seiring masuknya teknologi pertanian dari daratan Asia, seni rupa era ini menjadi lebih fungsional dan sederhana. Tembikar Yayoi memiliki bentuk yang lebih halus dan simetris dibandingkan Jomon, mencerminkan kehidupan yang mulai terorganisir dan terstruktur. Selain itu, mulai muncul artefak logam seperti lonceng, perunggu, dotaku yang menggunakan dalam upacara keagamaan. Seni pada zaman Yayoi menunjukkan penggeseran dari simbolisme spiritual menuju estetika praktis dan ritual sosial. Nomor 3, kita ada era Kofun. Dari 300 Masehi sampai 538 Masehi. Yang menggunakan patung Haniwa sebagai penjaga makam. Baiklah, era Kofun dikenal sebagai masa akhirnya struktur kekuasaan dan simbol status dalam masyarakat Jepang. Seni rupa berkembang melalui pembangunan makam besar berbentuk gundukan Kofun yang menjadi ciri khas era ini. Di sekitar makam tersebut sering ditemukan patung tanah liat Haniwa yang berbentuk manusia, hewan, rumah, atau senjata. Patung-patung ini bukan hanya dekoratif, tetapi diyakini berfungsi sebagai pelindung spiritual bagi yang telah wafat. Era ini menandakan perpaduan antara seni, kekuasaan, dan kepercayaan leluhur dalam budaya Jepang. Nomor 4, kita ada
era Asuka dan Nara dari tahun 538 Masehi sampai 794 Masehi yang dipengaruhi Buddha dan Tiongkok yang mulai masuk. Era Asuka dan Nara menjadi tonggak penting dalam perkembangan seni rupa Jepang. Karena pengaruh dari budaya Tiongkok dan penyebaran agama Buddha, seni rupa menjadi lebih kompleks dan religius. Banyak patung Buddha, lukisan dinding, dan arsitektur kuil dibangun dengan gaya-gaya terinspirasi dari Tiongkok dan Korea. Kuil Hyoryuji, salah satu yang tertua di Jepang, menjadi contoh nyata integrasi seni dan spiritualis. Seni kaligrafi dan tulisan tinta juga mulai berkembang. Pada masa ini, seni menjadi prana penting untuk mengekspresikan keagamaan dan kekuasaan kekaisaran. Oh gitu ya. Gitu dong. Mari kita lihat contoh-contoh tembikar pada zaman Jomon. Wah, keren banget. Baiklah. Ada apa lagi sih? Baik, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu Edo Era. Edo Era adalah periode Edo dimulai saat Tokugawa Ieyasu menjadi shogun dan mendirikan pemerintahan militer di Tokugawa. Pemerintah memasuki masa damai Jepang memasuki masa damai selama lebih dari 250 tahun dengan sistem feodal yang ketat dan kebijakan isolasi dari dunia luar, Sakoku. Kota-kota besar seperti Edo, Tokyo, Kyoto, dan Osaka berkembang pesat dan masyarakat kelas menengah, pedagang, pengrajin mulai tumbuh. Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan stabil dan mendorong munculnya budaya populer dan seni rupa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Oh gitu. Oh, seni rupa Edo ada apa aja sih? Salah satu perkembangan paling penting dari seni rupa Edo adalah munculnya ukiyo-e yang secara harfiah digambar dunia yang mengambang. Ukiyo-e merupakan seni cetak kayu yang menggambarkan dunia hiburan, keindahan wanita, teater kabuki, sumo, erotika, serta pemandangan alam Jepang. Yang menarik, ukiyo-e bisa diproduksi massal sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat biasa. Bukan hanya bangsawan atau pendeta, di luar ukiyo-e, seni lukis gaya Kano dan Rinpa juga masih berkembang di kalangan istana dengan karya-karya lebih dekoratif dan klasik. Selain itu, bentuk seni lain seperti kerajinan tekstil, keramik, dan seni pertunjukan kabuki dan no turut memberikan bentuk identitas visual khas masa Edo. Oh, kalau seniman-senimannya? Oke, kita akan masuk ke seniman. Baik, seniman pertama yang kita ada adalah Katsushika Hokusai. Baiklah, Katsushika Hokusai adalah salah satu tokoh besar dalam ukiyo-e pada tahun 1760 hingga 1849. Dan dia hidup pada masa itu juga. Ia dikenal sebagai seniman yang sangat produktif dan inovatif. Karya paling terkenalnya adalah The Great Wave of Kanagawa, yang merupakan bagian dari seri 36 Views of Mount Fuji. Karya ini tidak hanya menggambarkan ombak dan Gunung Fuji, tapi juga menunjukkan dinamika kekuatan alam dan posisi manusia di dalamnya. Gaya Hokusai sangat khas dengan garis kuat, komposisi yang berani, dan tema-tema kadang spiritual, kadang sangat manusiawi. Tidak heran kalau Hokusai menjadi inspirasi terbesar bagi seniman-seniman barat seperti Van Gogh dan Monet. Kalau berikutnya, ada seniman apa lagi? Berikutnya, kita ada Utagawa Hiroshige.
Tokoh besar berikutnya adalah Utagawa Hiroshige yang hidup dari tahun 1797 hingga 1858. Ia terkenal dengan lukisan pemandangan atau landscape yang indah dengan menantangkan. Karya terkenalnya dengan seri The 53 Stations of Tokaido yang menggambarkan perjalanan antar kota di sepanjang jalur Tokaido. Berbeda dengan Hokusai yang penuh energi, gaya Hiroshige lebih lembut, atmosferik, dan fokus dengan detail alam. Warna-warna yang digunakan seringkali tenang dengan suasana senja, kabut, hujan, dan musim berganti. Karyanya dengan sangat puitis dan memberikan kesan emosional mendalam dan membuatnya dicintai dengan di dalam dan luar Jepang. Oh, begitu. Betul sekali. Nah, untuk penutup, seni rupa dari masa Edo meninggalkan warisan yang sangat besar, tidak hanya bagi Jepang tapi bagi dunia. Ukiyo-e menjadi jendela budaya Jepang dan estetika yang lahir daripada masa ini terasa seperti dalam seni kontemporer, baik dengan manga, anime desain grafis, hingga seni instalasi modern. Para seniman seperti Hokusai, Hiroshige, dan lainnya tidak hanya menciptakan gambar yang indah, tapi juga menciptakan rasa suasana dan cerita dari zamannya. Mereka mengubah seni menjadi milik rakyat dan situ lahirnya identitas visual Jepang yang kita kenal sebagai hari ini. Baiklah, terima kasih udah mau mendengarkan presentasiku. Baiklah, itu presentasi dari aku. Terima kasih udah mendengarkan. Ten 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 ten.